Iya, alhamdulillah kita berjumpa kembali di Cerita Hati Ramadan. Dan tentu saja siapa yang pengen bangkrut nanti di akhirat? Nggak mau dong. Benar Pastinya sekali. pengennya kayak di dunia, kayak di akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin. Makanya beramal yang banyak, jangan diungkit-ungkit kata Uya. Betul. Ya. Kalau diungkit-ungkit nanti malah lepas. Iya, Gitu. benar. Jadi ibarat kalau beramal, ya istilahnya jangan sampai ada orang yang tahu lah gitu. Betul. Ya, benar. Jadi Tangan bisa, kanan ngasih. makanya saya kalau Tangan kiri jangan mungkin tahu. saya punya apa-apa gitu, nggak saya kasihkan orang gitu, nggak nyumbang. Kalau saya kasihkan orang, berarti orang itu tahu dong. Makanya saya buat saya sendiri. Nah, itu orang Itu pelit, sama aja pelit. orang pelit. Ini mah bukan beramal. Ini mas, ini udah suka dibelok-belokin nih. Makanya nih, daripada Akbar belok-belok, mendingan kita belokin ya ke Cerita Hati. Tamu saya istimewa hari ini. Iya. Dia ini orangnya unik. Kalau menurut saya pernah kerja berapa tahun dengan dia. Lalu kemudian dia memiliki sekolah. Iya. Kalau saya bilang ini sekolah alam. Iya. Alam apa saya nggak tahu. Bukan alam barzah ya. Mendingan, Alam lain pokoknya. yang jelas keunikan ini akan kita tuangkan di Cerita Hati Ramadan. Ini dia Dik dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam teh. Oke. Dah Mica, Mica tuker tempat aja. Ah, Oh, coba. Gambarnya sama juga bagusan. nih. Iya. Gambarnya bagusan. Dik doang. Iya. Saya panggil Dik dong aja lah ya. Senior ya. Nah, yang jelas nama sekolahnya unik, Kandang Jurang Doang. Dekat kompleks rumah saya juga. Dulu pernah kerja bareng dan memang unik orangnya. Dan pernah datang juga ke rumah teh. Pernah. Oh, Tapi yang jadi punya masa lalu sama. Oh, Ustadz juga pernah kerudung. ngomong-ngomong soal sekolah Kandang Jurang Doang, sebetulnya bentuk sekolah itu sekolah apa sih? Kalau saya melihat sekolah alam, karena Dia semua tempat anak-anak di main. sana, ya kan? Dia Tempat main. Tempat bermain, menjaga keseimbangan. Kan begitu banyak sekolah tapi tempat bermain sedikit. Ya. Ya. Islam kan konsepnya keseimbangan. Betul. Seimbangan itu Tawazun. akan melahirkan leluasa dalam bergerak. Dan leluasa dalam bergerak itu akan melahirkan kewajaran. Cie. Sekarang anak-anak sekarang itu lah hidup tidak dengan kewajaran. Betul. Betul, karena mereka tidak seimbang tadi. Aku suka dengan kata-kata itu. Kasih. Dia sebetulnya ingin menyampaikan bahwa saya belum seimbang. Aktivitasnya apaan? Di sana cenderung seni ya. Seni. Ada perkusi, ada musik gitar, ada menggambar, ada tari. Karena bagi saya seni itu adalah keindahan. Dan seni itu sudah ada di surga. Keindahan itu sudah ada di surga. Lalu terpercik menetes sampai ke bumi. Nabi dulu belum bawa kitab. Ketika manusia beranggapan dirinya adalah Tuhan, mulai turun kitab. Jadi kalau anak-anak diajarkan seni dulu, keindahan dulu pada awalnya, dia tidak akan buang sampah sembarangan. Karena itu tidak indah. Lalu kita mulai derek, itu adalah bagian daripada iman. Iman itu pada siapa? Kepada Allah. Ujung-ujungnya, orang yang telah mengenal keindahan, jauh lebih cepat sampai menemui yang maha indah gitu. Cara berpakaian pun juga seni kan, cara berpakaian. Nah, benar. Seni itulah yang merubah apapun. Jadi orang Inka itu membunuh musuhnya, meminum darahnya, memakan dagingnya, masuk seni tarian. Dia memeluk agama Inka. Orang Yunani menyembah patung, masuk seni scenario theater. Orang memeluk agama Yunani. Yang Nasrani dengan seni paduan suara. Islam yang lebih parah, Bar. Kenapa? Orangnya kasar. Ya. Begitu masuk seni, membaca Quran, sari tilawah, tidak ada kitab yang dibaca selembut ini dan seindah ini. Perempuan dulu dihina sebagai budak ketika ada pakaian soleha seperti ini. Apa yang tidak respect kita melihat Desi? Hurufnya, peninggalannya, acak adut paling jelek. Ketika masuk seni kaligrafi, dia menjadi tulisan yang paling indah. Orangnya bangsa budak, tapi dengan seni berperang, seni mendakwah, dia bisa menaklukkan Persia. Kita bangsa yang seni dan budayanya sangat kuat, tapi telah meninggalkan itu. Makanya kita sekarang menjadi negara yang bangkrut. Karena Itu meninggalkan seni. semuanya punya talenta untuk itu. Anak-anaknya. Mereka itu seperti kanvas putih ya. Saya hanya frame saja. Lalu Kandang Jurang Doang itu adalah cat yang begitu banyak warna. Jadi siapapun boleh masuk. Boleh. Anak usia berapapun ada batasan. Agamanya apapun juga boleh masuk. Batasannya usia nggak ada. Lepas dari pangkuan ibunya. Jadi yang perlu diingatkan, saya hanya punya musola kecil di situ. Tapi saya tidak akan bangun masjid di situ.
Karena bagi saya Kandang Jurang Doang itu adalah masjid tanpa kubah. Jadi orang beragama lain silakan mencicipi seorang muslim yang mendapatkan percikan cinta dari Allah. Jadi mereka akan melihat Islam itu gini ya. Islam tuh rasanya bukan teroris, bukan kriminal, bukan kekerasan. Jadi Kandang Jurang Doang itu wilayah-wilayah di mana kita bisa bersiar di situ. Oke. Nah, Wi, ini kan Dik Doang inginnya syiar lewat sekolah, lewat seni, memberikan rasa kepada anak-anak untuk kemudian mencintai diri, mencintai lingkungan, dan mencintai Allah pada akhirnya gitu ya. Ini kan merupakan sebuah jalan amal. Betul. Memang kul ya'malu ala sakilati. Orang itu supaya mendekat Allah dengan jalan. Artinya dengan torik. Makanya ihdinas sirotol mustaqim itu adalah jalan yang lurus, itu adalah jalan-jalan. Makanya orang-orang yang waladina jahadu fina lanah dianahum subulana. Siapa yang mau sungguh-sungguh mendekat dengan Allah, maka ditunjukkan jalan-jalan. Artinya jalan-jalan menuju Tuhan itu dengan berbagai aspeknya. Dengan artinya jalan dakwah itu bisa lewat seni, bisa lewat macam-macam. Kalau seperti mahasiswa, jalan dakwah apa yang bisa dilakukan, Wi? Pertama adalah belajar itu jalan dakwah. Meringankan orang tua jalan dakwah, memberi manfaat bagi orang lain jalan dakwah. Cepat lulus juga jalan dakwah dong ya. Jadi bahkan, orang tua nggak bayar-bayar. Betul. Bahkan orang berusaha untuk tidak merugikan orang lain walaupun tidak memberi manfaat. Artinya kalau Anda nggak mau bisa membersihkan, nggak apa-apa, tapi jangan bikin kotor. Jangan ngotorin kalau memang nggak bisa membersihkan. Kalau Anda belum bisa memberi, minimal jangan minta-minta. Nah, itu namanya orang yang disebut qadirun alal kasbi. Orang punya qadirun alal kasbi itu punya kemandirian atas dirinya, sehingga dirinya walaupun belum memberi manfaat tapi tidak merugikan. Kalau bicara seperti stand up comedy, Wi, itu gimana jalan amal? Jalan dakwahnya adalah bagaimana orang memberi manfaat bagi orang lain, menghibur. Itu semuanya ada koridornya. Ketika stand up, tidak boleh yang begini-begini, artinya di luar syariat tidak boleh, misalnya menghibur, tapi jangan sampai keluar pada koridornya. Itu menggambar sebenarnya. Menggambar juga begitu, jangan keluar dari koridornya. Artinya kalau misalnya katakanlah kita beramal atau melakukan sesuatu hal lalu kemudian itu berakibat buruk kepada orang lain, itu boleh dianggap sebagai dosa tanggung renteng itu yang lu bilang? Ya, tanggung renteng. Makanya setiap orang adalah agent. Setiap orang agent itu memberikan satu perubahan itu kalau negatif maka dia ikut menanggung negatifnya. Kalau itu positif, itu pun jairiyah. Makanya Kandang Jurang Doang itu walaupun sudah mati, kalau itu bawa kebaikannya akan mengalir. Itu sebenarnya. Nah kalau misalnya udah terus nambah gitu ya manfaatnya atau positifnya, yang bangkrut itu yang seperti apa? Nanti kita akan lebih dalami lagi, tetap bersama kami di Cerita Hati Ramadan.